Sorry Sat, saya harus menyampaikan satu hal. Saya tuh sering ngomongin beliau ketika lagi beliau nggak ada Sat. Akhirnya setelah saya cari-cari, ada satu hal yang insya Allah saya lebih tahu daripada beliau, dan beliau nggak mungkin lebih tahu daripada saya. Apa itu? Rasanya babi gimana? Jadi itu. Maka siapapun yang bisa eksis di dunia maya, maka dia memimpin apa yang terjadi di dunia nyata. Begitu Ustaz. Alhamdulillah gitu. Ini bukan apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qala mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, pencipta langit dan bumi, pencipta kita semuanya. Kepadanya lah kita menyembah, kepadanya lah senantiasa kita bersyukur, karena kepadanya pula kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang insya Allah senantiasa kita teladani, senantiasa kita contohi setiap perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataannya. Dan kita memohon kepada Allah agar setiap yang beliau bawakan buat kita ini mampu kita tiru, mampu kita teladani, mampu kita contoh sampai dengan kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, ikhwani fillah rahmati Allah. Tadi zuhur saya mendapatkan pesan singkat di WhatsApp saya. Lalu kemudian menyampaikan begini, Ustadz Adi Hidayat dari kemarin mencoba menelpon antum nggak bisa-bisa. Saya langsung mencelos kemudian jantung saya. Lalu saya mikir begini, Ustadz, ini saya kemarin salah ngomong apa gitu. Sampai kemudian saya dipanggil kemari. Karena memang alhamdulillah saya menerima banyak sekali nasihat daripada beliau, menerima banyak sekali ilmu daripada beliau. Alhamdulillah pada hari ini bisa berjumpa dan kemudian menimba nasihat itu lagi. Karena saya pikir saya salah apa ya semalam ya gitu kan, yang ngomong di ILC itu ya. Tapi alhamdulillah ternyata bukan itu gitu kan ya, yang menjadi permasalahan. Alhamdulillah saya juga bingung ya kalau seandainya tadi beliau ceritakan, dan kebetulan saya juga membaca beberapa tadi di media sosial, ada yang mengkritik beliau gitu ya, terus kemudian diajak debat gitu ya. Sorry Sat, saya harus menyampaikan satu hal. Saya tuh sering ngomongin beliau ketika lagi beliau nggak ada Sat, tapi insya Allah ngomonginnya yang baik gitu ya. Kita tuh kemarin ngomong begini, berani-berani ya ada orang mau mendebat Adi Hidayat ya. Lah kalau saya tuh mau debat ke Adi Hidayat itu ya, degan ketemu dengan Ustadz Adi daripada kemudian kemarin di acara. Lah kenapa? Karena kalau seandainya ketemu yang kemarin nggak ada masalah. Kalau misalnya debat sama Adi Hidayat itu ya, baik kita mulai acara debatnya, beliau mungkin bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz, saya sudah paham. Mohon maaf aja gitu. Jadi artinya alhamdulillah ya. Jadi memang ajaib, memang mungkin pengetahuannya luar biasa ya, sehingga beliau kemudian berani kemudian untuk berdebat tadi. Tapi kita hargai, bagaimanapun juga banyak orang yang mencari cara bagaimana caranya bisa lebih bagus daripada Ustadz Adi Hidayat. Dan itu adalah sesuatu yang baik di Indonesia insya Allah. Cari apa sebenarnya yang saya bisa lebih hebat daripada Ustadz Adi Hidayat. Kalau hafalannya kita pikir tidak usah diragukan ya, posisi dan sebagainya. Walaupun saya juga mengatakan, loh emang saya nggak bisa, saya juga bisa. Katanya kanan atas itu Mikitarian, ya, tengah atas Lukaku, gitu ya, jelas ya. Nah, tapi ternyata beliau juga tahu lebih banyak daripada saya soal bola gitu kan. Jadi saya juga mau nyerah. Akhirnya setelah saya cari-cari, ada satu hal yang insya Allah saya lebih tahu daripada beliau, dan beliau nggak mungkin lebih tahu daripada saya. Apa itu? Rasanya babi gimana? Jadi itu. Nanti jangan sampai di media sosial antum posting yang itunya. Nggak, jadi gini Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian, alhamdulillah. Jadi kita ini hidup di dalam dunia yang memang sekarang lebih banyak dunia mayanya ya. Dan saya sudah nulis dalam buku saya judulnya The Art of Dakwah, bahwa dalam buku The Art of Dakwah ini ada perubahan lanskap
dakwah yang sangat besar, yaitu adalah bahwa dakwah ini mulai banyak sekali di media sosial, dan itu mulainya ketika tahun 2007, ketika teman-teman lebih banyak punya handphone, dan bahkan waktu itu pun tukang becak pun punya handphone, dan peningkatannya itu tinggi sekali. Jadi kalau bisa dibandingkan datanya pada tahun 2014 itu BPS mengeluarkan data bahwa tahun 2014 dan tahun 2015 prediksi mereka pengguna internet itu sudah 88 juta orang. Bisa dipahami ya? Jadi 88 juta pengguna internet. Setelah kemudian diteliti pada tahun 2015, ternyata bukan 88 juta pengguna internet, tapi 96 juta pengguna internet. Sekarang katanya roughly sekitar 100 sampai 115 juta pengguna internet di Indonesia. Yang menarik adalah teman-teman sekalian, setelah dilihat daripada data BPS tadi, ternyata di antara 100-an juta pengguna internet itu, ternyata 80% digital native. Digital native ini adalah orang-orang yang mereka lebih banyak hidup di media sosial dan sudah tidak lagi analog. Kalau saya, Ustadz Adi, itu lahir di zaman analog, tapi beraktivitas di dunia digital. Maka kita sebenarnya penjembatan antara dunia analog dan dunia digital. Tapi ada orang-orang yang sudah lahir di dunia analog nggak bisa beradaptasi dengan dunia digital. Ada pula orang-orang dunia digital yang tidak lagi tahu tentang dunia analog. Inilah namanya digital native. Ciri-cirinya dipublis oleh media. Ciri-ciri digital native ini adalah satu, mereka lebih rela kehilangan kuping daripada kehilangan paket internet. Ini mereka. Jadi saking kemudian keterlibatan mereka dengan HP ini sangat tinggi sekali dengan gadget ini. Maka mereka lebih mementingkan paket internet daripada telinga mereka. Ini adalah kemudian dunia digital native. Nah, ternyata 80% daripada ratusan juta itu atau sekitar 80 juta orang di Indonesia itu beraktivitas di internet. Pertanyaannya, mereka beraktivitas di internet berapa lama? Di zaman saya, tahun 90-an, tahun 80-an, itu yang paling banyak media penyebaran adalah televisi. Maka orang-orang melihat televisi rata-rata 5 setengah jam per hari di zaman saya. Ciri-cirinya apa? Bapak-bapak yang lahir tahun 80-an, angkat tangan. Yang lahir tahun 80-an? Nggak ada. Atau lebih bawah daripada tahun 80-an, 75, 77 gitu. Siapa pembawa acara dunia dalam berita? Sudah pasti paham. Jadwal-jadwal TV biasanya kita apal. Itu yang nggak mungkin diapalkan pada orang-orang zaman sekarang. Kenapa? Dunianya beda. Kita nonton TV, mereka tidak. Ternyata zaman sekarang TV itu tidak banyak yang nonton. Mungkin sekitar 3,5 jam per hari. Dan ternyata banyaknya orang-orang menghabiskan di dunia media itu habisnya di internet sekitar 50 menit itu di dunia internet. Dan ternyata 90% atau lebih itu dihabiskan di media sosial. Bisa dipahami sampai di sini? Bahwa ada perubahan lanskap yang cukup besar pada dunia dakwah, bahwa aktivitas-aktivitas dakwah yang dulu ada di koran, dulu ada kemudian di televisi, kemudian sekarang masuk ke dalam dunia maya, media sosial, sebagai tempat penyebaran yang paling besar. Maka siapapun yang bisa eksis di dunia maya, maka dia memimpin apa yang terjadi di dunia nyata. Begitu Ustaz. Alhamdulillah gitu. Ini bukan apa-apa. Saya jadi grogi. Baik. Masyarakat analog prolog. Baik, jadi kita lanjutkan. Alhamdulillah. Jadi ini adalah kemudian perubahan lanskap yang cukup besar. Nah, sehingga banyaklah kemudian perdebatan-perdebatan itu sekarang dunia media sosial, teman-teman sekalian. Nah, perlu kita sampaikan sebenarnya, teman-teman sekalian, apa sih kunci daripada semua ini? Kuncinya yang pengen saya sampaikan pada malam ini sebelum kita kemudian sholat Isya adalah inti daripada dakwah, teman-teman sekalian, yang mengawali daripada adab, ilmu dan sebagainya yang saya pelajari dari beliau, saya pelajari daripada ustadz-ustadz yang sekarang insya Allah ikhlas berdakwah di Indonesia. Ini ada satu hal yang menjadi inti daripada dakwah. Andaikan kita berbicara tentang ukhuwah, maka inti daripada ukhuwah adalah mahabbah, saling cinta di antara kita. Tapi inti daripada dakwah adalah rahmah, adalah rasa cinta. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan dalam salah satu hadisnya, la yu'minuna ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman seseorang sempurna keimanannya sebelum dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Coba kita lihat teman-teman sekalian. Antum nonton misalnya bioskop misalnya, satu film yang bagus. Abis nonton bioskop, kalau antum senang dengan bioskop tadi, filmnya, antum pasti akan sebarkan kemana-mana. Antum baru pulang dari satu restoran misalnya, abis makan satu makanan yang enak, antum pasti pengen ngajak orang yang paling antum cintai dalam hidup antum. Betul kan ya? Kalau andanya yang jomblo-jomblo gitu kan ya, ini kan banyak yang jomblo, ingat ibunya gitu kan ya, mau ngajak ibunya makan hal yang sama. Kenapa? Karena dia mencintai ibunya. Begitu dia mendapatkan sesuatu yang baik untuk diri dia pasti akan kepikiran pada seseorang yang dia cintai. Sama seperti seorang pengemban dakwah. Seorang pengemban dakwah yang melatari seluruhnya adalah cinta yang Allah berikan bagi dia. Karena Islam ini adalah agama cinta, maka Allah memulai Al-Quran
ayat-ayatnya dengan kata-kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Allah itu maha pengasih. Semuanya dia kasih, semuanya dia beri, dan maha penyayang. Dan sayangnya Allah tuh diberikan pada orang-orang yang mukmin yang ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka muncullah kemudian rasa cinta pada Allah, rasa cinta akan agama ini. Dia menemukan Islam. Ya Allah, betapa tenangnya diri saya ketika sujud, mendapatkan Tuhan yang benar, mendapatkan yang disembah yang benar. Ya Allah, ternyata lengkap sekali ajaran Islam. Bagi diri saya manfaatnya seperti apa, bagi hidup saya manfaatnya seperti apa. Nggak akan ada masalah antum kalau antum menerapkan Islam. Saya pun merasa begitu. Ketika dia merasa Islam bermanfaat buat dia merasa Islam tuh keren buat dia merasa Islam tuh hebat buat dia pasti akan nyebarin pada orang lain. Nah, maka ketika ada yang nanya pada saya, Ustaz, bagaimana caranya supaya kita ini tetap istiqomah dalam berdakwah? Karena mahasiswa ini kadang-kadang disibukkan dengan PR, disibukkan dengan tugas, disibukkan dengan ujian-ujian, disibukkan dengan tesis, disibukkan dengan skripsi dan sebagainya. Saya bilang sama dia, antum cinta gak sama Islam? Antum cinta gak dengan Allah dan Rasul? Kalau antum mencintai Islam, mencintai Allah dan Rasul, antum pasti akan mencintai manusia. Kalau antum mencintai manusia, antum mau apa yang antum rasakan itu dirasakan oleh semua manusia. Dari situ muncul orang berdakwah dari hati, karena dia cinta pada orang-orang. Nggak akan muncul dia menyalahkan orang lain dengan sedemikian mudah. Lah kenapa? Karena dia cinta. Contoh, pengantin baru itu biasanya masih banyak rasa cintanya, betul begitu? Kalau misalnya istrinya kesandung gitu kan ya, kemudian dibilang, sakit di mana dek? Ada yang perlu diperbaiki di mana? Ini jalannya memang parah ini. Masa kamu sampai tersandung? Itu pas masih ada banyak cinta. Tapi biasanya kalau sudah nggak ada cinta lagi, yang ada adalah menyalahkan, gitu kan ya? Istrinya kesandung, ngomongnya kayak tadi. Bukan, ngomongnya, makanya kalau jalan pakai mata, misalnya gitu. Nah, dia mulai menyalahkan. Dia seneng ketika ada orang lain berbuat salah, karena dia bisa bilang, makanya kan kamu si bandel. Dia mulai senang menyalahkan. Padahal orang dengan rasa cinta itu ketika dia berdakwah, dia menemukan orang lain berbuat salah, dia sedih, bahkan mau ngomong aja sulit. Kalau ini adalah nggak merupakan suatu kewajiban, maka ini adalah dasar daripada segala-galanya. Bagaimana adab itu bisa dibentuk? Karena rasa cinta. Kita mendapati orang lebih berilmu, kemudian kita tunduk karena ilmunya. Kita mendapati orang menyampaikan Islam, kita ambil kebaikan-kebaikannya. Kita hargai usahanya dalam menyampaikan kebaikan. Kita ambil apa yang bisa diambil daripada dia. Kita merasa nggak lebih baik daripada dia, karena bisa jadi walaupun kemudian penyampainya tidak sebagus yang kita punya, tapi karena niatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bisa jadi karena kita lebih terkenal, bisa jadi kemudian kita lebih pintar, lantas kita kemudian sombong dengan kepintaran itu, lalu kemudian jatuh dengan kepintaran itu, jatuh dengan keterkenalan itu, lalu kemudian kita tidak dikenal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berpikir begitu karena semua bagian daripada rasa cinta tadi. Ini adalah bagian daripada adab tadi. Nah, saya pikir itu yang pengen saya sampaikan secara singkat. Kalau misalnya teman-teman mau baca lebih banyak, tahun 2007 saat ketika saya mulai dakwah di media sosial, di Facebook itu saya nulis ada 2. Ya, waktu itu belum ada media sosial, sehingga saya tulis judulnya Etika Dakwah Dunia Maya. Itu ada 2. Yang pertama adalah etika debat dan diskusi, yang kedua adalah etika posting dan bersikap. Jadi bagaimana sih ketika antum bersikap di dunia maya? Bagaimana ketika antum mau mendebat orang di dunia maya? Apakah setiap orang yang kemudian hadir antum tidak suka lalu antum harus debat? Enggak juga begitu. Apakah setiap orang yang enggak setuju sama antum harus kemudian debat agar semuanya sesuai dengan antum? Enggak juga begitu. Kadang-kadang ada waktunya di mana kita menjelaskan, ada waktunya di mana kita kemudian meninggalkan. Nah, kapan kemudian proses itu terjadi? Nah, itu kemudian saya tulis judulnya Etika Dakwah Dunia Maya 1 dan 2, tentang etika posting dan bersikap, dan satu lagi tentang etika debat dan diskusi. Nah, itu bisa dibaca di felixshaw.com. Artikel sederhana saja, saya cuma merangkum beberapa dalil tentang kemudian diskusi dan debat, tentang posting dan bersikap yang disesuaikan dengan zaman now. Baik, terima kasih teman sekalian. Ini bisa saya sampaikan selaku Ustadz dunia maya, gitu kan ya, selaku orang dunia maya dan goib, gitu kan ya. Insya Allah kita akan mendengarkan bareng-bareng dari Ustadz Adi, yang insya Allah, masya Allah, bagi saya Indonesia terusnya bersyukur, dan memang betul kita memang merasa bersyukur di Indonesia punya orang-orang yang ikhlas, dan kita dianugerahkan oleh Allah kesempatan yang belum diberikan saya pikir di tempat-tempat yang lain. Giroh yang sangat besar untuk bersatu, giroh yang sangat besar kemudian untuk bersemangat, lalu kemudian mereka mencari Islam, dan giroh-giroh inilah yang insya Allah akan kita jaga dan bagian daripada kebangkitan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih 20 menit. Masih 20 menit, oh baik. Saya kira sudah ada waktunya. Baik. Teman-teman sekalian, alhamdulillah bagian pertama Ustaz Felix sudah memberikan banyak pelajaran kepada kita, dari mulai transformasi dunia-dunia yang tadi disampaikan oleh beliau, masyarakat analog, masyarakat, sampai kemudian ditutup dengan kalimat-kalimat cinta. Saya sangat berharap mudah-mudahan
dengan nilai-nilai apa yang disampaikan meresap dalam kolbu kita. Dan beliau pun saya kira malam ini naik jadi statusnya dari Ustadz Dunia Maya jadi Ustadz Dunia Cinta, ya. Baik, karena cinta kebaikan yang beliau tampilkan insya Allah.